Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Masburo, Tambah Beras Jombang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ilmu jiwa pelajar dengan dosen pengampu Ibu Ilia Asomi MPDI. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam membagi tugas dengan judul materi motivasi belajar. Masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Muzayana dengan NIM 21012250. Yang kedua, Sultan Akbar Bilhilmu dengan NIM 2101012374. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Rizkia, dengan NIM 2101012258. Yang terakhir, Lia Istiqomatus Sholihah dengan NIM 2101012259. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar dan teori motivasi belajar. Ada beberapa pendapat mengenai motivasi belajar. Pendapat yang pertama dari Hamzah B. Uno. Motivasi belajar adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Martinus Yamin, motivasi ini sebagai penggerak psikis seseorang untuk dapat melakukan proses belajar dan menambah keterampilan atau pengalaman. Jadi dapat disimpulkan, motivasi belajar adalah suatu dorongan dari siswa untuk melakukan sebuah kegiatan yang menimbulkan sebuah proses belajar. Artinya adalah sebuah dorongan dari internal maupun eksternal dalam diri siswa untuk memberikan motivasi kembali untuk giat belajar. Jadi di sini motivasi belajar siswa juga bisa dipengaruhi oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Jika siswa kurang termotivasi, maka proses belajar mengajar kurang efektif. Karena di sini guru sangat berperan penting dalam memberikan semangat dan dorongan kepada peserta didiknya. Selanjutnya yaitu mengenai teori-teori motivasi belajar. Ada 3 teori motivasi belajar. Yang pertama yaitu teori kebutuhan. Teori ini mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak akan puas hanya dengan terpenuhi satu kebutuhan, tetapi ia akan puas jika semua kebutuhan terpenuhi. Walaupun semua sudah terpenuhi, pasti ia akan mengejar kebutuhan yang baru. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, maka ia akan termotivasi untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan. Yang kedua yaitu teori humanistik. Dalam teori ini hanya percaya ada satu motivasi, yaitu motivasi yang hanya berasal dari masing-masing individu. Jadi intinya yang terpenting dalam teori ini menghormati atau menghargai seseorang sebagai manusia yang mempunyai potensi dan keinginan untuk belajar. Yang ketiga yaitu teori behavioristik. Teori ini berpendapat bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Jadi suatu tingkah laku yang termotivasi terjadi apabila konsekuensi tingkah laku ini dapat menggerakkan emosi individu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu aspek-aspek motivasi belajar. Dan ini dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah menurut Thorndike dalam Alida Praitno dalam yang kelima tahun 2012 berpendapat bahwa motivasi intrinsik merupakan kehendak dalam bertindak yang dipengaruhi atau yang disebabkan oleh faktor dalam diri internal atau individu. Individu yang dimaksud dalam motivasi intrinsik ini adalah ia akan puas ketika tujuannya telah tercapai pada kegiatan tersebut.
Dalam artian lain, motivasi intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang berasal dalam diri sendiri atau diri seseorang. Semakin besar motivasi intrinsik seseorang, semakin besar pula ia akan menunjukkan tingkah laku yang kuat untuk menuju atau mencapainya tujuan. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini dapat dikatakan demikian karena terletak pada tujuan utama individu, yaitu terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri atau tidak berada di dalam aktivitas belajar itu sendiri. Menurut Singgih D dalam RIA kelima tahun 2012, ia mengatakan bahwa motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang diperoleh dari pengamatan sendiri, dari sebuah anjuran, dari sebuah dorongan dari orang lain. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu menurut Gimyanti dan Mujana ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Itu ada 5. Yang pertama yaitu cita-cita dan aspirasi siswa. Ini sangat mempengaruhi motivasi siswa. Memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pemain bulu tangkis, ia akan belajar untuk menjadi seorang pebulu tangkis. Di lain itu ia akan belajar melompat, berlari, melatih nafas, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah kemampuan siswa. Kemampuan siswa adalah kecakapan untuk mencapainya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita dahulu sebelum kita mengenal huruf, kita belum mengerti huruf, kita akan diajari setiap hari berulang-ulang kali sehingga kita dapat mengenal huruf. Itu merupakan sebuah kecakapan mencapainya, sehingga mendapat sebuah kebanggaan untuk kita, sehingga kita ingin menjadi seorang pemain bulu tangkis. Ia akan belajar untuk menjadi seorang pebulu tangkis. Di lain itu ia akan belajar melompat, berlari, melatih nafas, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah kemampuan siswa. Kemampuan siswa adalah kecakapan untuk mencapainya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita dahulu sebelum kita mengenal huruf, kita belum mengerti huruf, kita akan diajari setiap hari berulang-ulang kali sehingga kita dapat mengenal huruf. Itu merupakan sebuah kecakapan mencapainya, sehingga mendapat sebuah kebanggaan untuk kita, sehingga kita menjadi gemar untuk membacanya. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa yang dimaksud di sini adalah kondisi siswa secara sehat jasmani dan rohaninya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita dalam keadaan tidak sehat atau sakit, kita akan terganggu dalam proses belajar. Dan ketika kita sehat, kita akan lebih fokus dalam proses belajarnya. Maka dari itu kenapa kondisi siswa ini sangat mempengaruhi proses belajarnya atau motivasi belajarnya. Yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan siswa ini seperti lingkungan alam, bencana alam, ke teman sebaya, lingkungan sekitar, itu sangat mempengaruhi motivasi belajar mereka. Karena ketika seperti ada perkelahian, ada teman yang nakal, itu sangat mengganggu kesungguhan dalam belajar. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah guru yang mampu membelajarkan siswa. Guru adalah pendidik yang profesional. Ia akan bertemu dengan muridnya setiap hari dan puluhan muridnya. Itu termasuk interaksi alternatif, sehingga kita dapat memberikan motivasi yang dalam bentuk yang arif. Seperti apa? Contohnya seperti suara membacamu sangat merdu, itu merupakan contohnya, sehingga murid atau siswa itu akan semangat untuk belajar membacanya. Jadi dapat kita simpulkan dari berbagai kajian teori tentang motivasi belajar siswa, maka yang dimaksud dengan motivasi belajar siswa dalam penelitian ini adalah sebuah dorongan atau kemauan yang berasal dari dalam diri sendiri, ya, sehingga muncul atau melakukan sebuah aktivitas belajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi sangat berperan dalam belajar. Dengan motivasi siswa menjadi tukang dalam belajar. Dan dengan motivasi inilah kualitas belajar siswa kemungkinan dapat diwujudkan. Siswa yang sedang dalam proses belajar pasti mempunyai motivasi yang sangat jelas dan kuat, pasti akan tekun hasil belajarnya. Makin tepat motivasi yang diberikan,
makin berhasil pula pelajarannya. Adapun fungsi motivasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah penentu arah perbuatan, yakni ke suatu tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga adalah penseleksi perbuatan, sehingga seseorang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Motivasi itu mendorong orang untuk berbuat atau bertindak. Motivasi berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan suatu energi atau kekuatan kepada seseorang yang ingin melakukan suatu tugas. Motivasi itu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewangan dari suatu tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewangan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, makin berhasil pula terbentuk jalan yang harus ditempuh. Berdasarkan arti dan fungsi motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi bukan hanya terjadinya penentu suatu perbuatan, tetapi menentukan pula hasil perbuatan. Motivasi itu mendorong orang untuk bekerja atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan selanjutnya akan menentukan pula hasil pekerjaannya. Selanjutnya, ciri-ciri motivasi dalam belajar. Ada beberapa siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui proses belajar mengajarnya di kelas. Menurut Sadirman, ada beberapa ciri motivasi pada diri seseorang. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, memiliki orientasi masa depan. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Dan yang kelima, dapat mempertahankan pendapatnya serta senang mencari dan memecahkan masalahnya. Dan cara mengembangkan motivasi dalam belajar, menurut Ahmad Rohani, motivasi belajar dapat tumbuh melalui cara mengajar yang bervariasi, mengadakan informasi, serta memberikan stimulus yang baru, seperti pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa, serta memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang berprestasi, dan menggunakan alat media atau alat bantu yang menarik yang dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar, seperti gambar, video, permainan, dan yang lainnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dapat tumbuh melalui cara mengajar yang bervariasi, yang dapat menumbuhkan hasrat dan menarik perhatian siswa, serta dapat memberi kesempatan untuk menyalurkan dan mengetahui keberhasilan atas belajarnya, serta meningkatkan semangat untuk lebih giat lagi belajar, sehingga tujuan pendidikan akan keberhasilan dapat tercapai.